Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang kelima. Mupel yang kita pelajari pada kali ini adalah PPKN, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita capai pada kali ini adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan ke fokus materi. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Ya, kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. 1. Gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua, tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Yang kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepak, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang keenam, tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada 2, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Ayo mencoba.
Lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. Tuliskan hasil pengamatanmu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada Bapak Ibu guru. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, selanjutnya, ayo berdiskusi, semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kelompokmu, ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di sini saya akan berikan contohnya. Ya, semangat kekeluargaan, bermusyawarah, gotong royong. Nah, menjenguk teman yang sakit, yaitu berdiskusi, menentukan siapa akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Terus kemudian gotong royong, membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Nah, kalian bisa menambahkan seperti pengalaman yang telah kalian lakukan bersama teman-teman kalian sebagai wujud, yaitu kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Kita lanjutkan. Dalam kehidupan di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Berikut adalah contohnya. Ya, kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah yaitu menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara lomba kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah, membuat kelompok kerja siswa. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah adalah mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket kelas yang sudah ditentukan, membeli jajanan atau makanan ringan, membuat prakarya seperti gambar, patung, dan lain-lain, kemudian pergi ke belakang atau ke toilet sekolah. Nah, jadi kalau pergi ke belakang tidak boleh rombongan, ya. Itu biasanya satu ke belakang, yang lain lalu minta izin untuk ke belakang bersama. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, ayo membaca. Simak contoh berikut, bacalah teks ini bersama temanmu. Ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks ini. Coba kalian simak baik-baik. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban sekelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya, ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, minta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja.
nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Setelah membaca, ya buatlah pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Nah, kalian bisa menuliskan pertanyaannya lalu kalian kirimkan ke grup kelas kalian agar dijawab oleh teman-teman kalian. Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Jawabannya mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Yang kedua, apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Iya, karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga, kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika? Ya, jawabannya adalah karena Gugut belum belajar. Itulah tadi adalah contoh pertanyaan yang dibuat berdasarkan bacaan. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Berikut adalah strukturnya, yaitu teks pidato harus memuat 1. Salam pembuka, 2. Pendahuluan, 3. Inti, 4. Keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, yang kelima adalah penutup, yang keenam adalah salam penutup. Silakan kalian membuat teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Selanjutnya, ayo renungkan. Setelah belajar di hari ini, coba renungkan. Apa yang kamu pelajari? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengamalkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Di sekitar rumahmu banyak kegiatan yang membutuhkan gotong royong. Tanyakan kepada kedua orang tuamu, kegiatan apa saja di sekitar rumah yang membutuhkan gotong royong. Bandingkan hasilnya dengan yang diperoleh temanmu. Nah, kalian bisa membandingkannya dalam grup kelas kalian melalui kegiatan yang telah kalian kirimkan di grup kelas kalian. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.